Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat apa saja bosku. Mari kita santai sejenak dengan menikmati kopi dan nyalakan sebatang rokok untuk menemani menyimak video dari channel Belajar Ternak ini bos. Haha. Oke bos, di video ini saya akan membahas tentang masalah produksi telur dari indukan. Dan masalah ini adalah salah satu masalah yang besar juga bagi para peternak bosku. Yang sebagaimana indukan entoknya itu lama bertelur kembali setelah menetaskan. Dan anaknya sudah dipisahkan pun tapi tak kunjung bertelur kembali hingga waktu sebulan lebih bos. Tentu ini menjadi kerugian untuk kita sebagai peternak entok jika harus mengalami hal tersebut bosku. Karena kita sudah mengeluarkan pakan yang banyak, akan tetapi indukan kita belum juga menghasilkan tetasan. Dan aku yakin dari setiap peternak entok pasti pernah mengalami hal tersebut bos. Tapi tenang saja bos, di video ini saya akan memberikan materi dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman ternak juga untuk mengatasi hal tersebut bos. Dan cara ini sudah banyak sekali dibuktikan oleh beberapa peternak entok yang sebelumnya entoknya lama bertelur kembali, setelah menetaskan itu lama bertelur kembali, kini bisa lebih cepat bertelur kembali dan produksi telurnya bisa meningkat lebih banyak, bisa meningkat hingga 20% bos. Jadi buat bos-bosku nanti wajib dicoba untuk membuktikan sendiri bos. Lalu seperti apa caranya? Oke, langsung saja kita bahas. Tapi buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu bos, dan bunyikan tanda loncengnya supaya channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan video-video yang bermanfaat bosku. Oke, untuk membuat indukan entok kalian agar segera bertelur kembali setelah menetaskan dan untuk meningkatkan produksinya agar bertelur lebih banyak, yaitu caranya dengan pemberian pola pakan seperti ini bosku. Pola pakannya apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut? Yaitu pola pakannya ini ada dedak, ini dedak atau bekatul, dan juga sentrat bebek 144 dan jagung. Dan jagung ini sebenarnya harusnya digiling ini bos, pakai jagung giling saja. Tapi karena tadi itu sudah mau pergi ke tempat penggilingan tapi tutup bos. Jadi ini buat contoh ya apa adanya dulu saja. Tapi buat bosku nanti saya sarankan kalau untuk pemberian jagungnya ini digiling dulu, digiling halus. Oke bos, jadi saya ulangi lagi untuk bahan-bahannya, yaitu dedak atau bekatul, sentrat bebek 144 dan juga jagung giling, dan juga daun mengkudu untuk hijauannya bos. Untuk pakan seperti ini sudah banyak sekali yang membuktikan bos, dengan metode pakan campuran yang saya terapkan ini itu bisa membuat indukan kita lebih cepat bertelur kembali setelah menetaskan dan juga bisa meningkatkan produksinya supaya bisa bertelur lebih banyak bos. Dan itu kuncinya untuk meningkatkan produksi agar telur yang diproduksi entok kita itu lebih banyak, yaitu dari sentrat bebek ini bos. Ini sentrat bebek 144. Kalian kalau mau cari sentrat bebek 144 ini bisa cari di toko peternakan Anda. Kalian tanyakan saja sentrat bebek 144. Kalau masih bingung apa itu karungnya seperti apa, akan tunjukkan. Karungnya seperti ini bos, saya tunjukkan bos. Nah, karungnya itu seperti ini. Kalian tanyakan saja di toko peternakan bos terdekat, pasti ada bos. Dan sentrat inilah yang bisa mempercepat indukan kita bertelur kembali dan berproduksi lebih banyak bos. Tapi di samping pemberian pakan ini harus diterapkan daun mengkudu. Kenapa? Karena sifat pemberian entok ini itu benar maksudnya itu benar untuk bisa meningkatkan produksi telur indukan kita. Tapi kalau di samping itu kita nggak kasih daun mengkudu, itu nanti yang hasil yang telur yang dihasilkan indukan kita itu banyak yang infertil bos. Infertil itu maksudnya tidak ada nyawanya atau nanti tidak bisa menetas, jadi hanya telur saja. Itu jika kita tidak berikan daun mengkudu atau pepaya. Jika tidak ada daun mengkudu, kalian bisa gunakan daun pepaya bos. Karena memang sifat
efek samping pemberian sentrat ini itu memang untuk banyak bertelur, tapi negatifnya itu telurnya itu banyak yang infertil. Maka dari itu kita harus antisipasi pemberian daun mengkudu supaya telur kita nanti banyak yang fertil bos, atau banyak yang bisa menetas. Makanya di sini pemberian sentrat ini tidak usah terlalu banyak. Oke, saya jelaskan untuk perbandingannya sekarang. Untuk perbandingannya, ini dedak halus, ini dedak atau bekatul ini ya. Dedak atau bekatul ini 3 kilo, sentratnya 1 kilo, dan jagungnya 1 kilo. Jadi perbandingannya 1:3. Dedak 3, sentrat 1, jagung 1 bos. Jadi tidak usah terlalu banyak sentratnya. Sentratnya cuma 1:3 saja dengan bekatul. Karena efeknya nanti kalau sentratnya terlalu banyak, misalkan 2:3 atau 3:3 dengan bekatul, itu efeknya nanti yaitu produksinya memang banyak sekali yang diproduksi dari indukan kita, telurnya itu akan banyak sekali yang diproduksi dari indukan kita, tapi di samping itu juga banyak yang infertil atau tidak ada nyawanya, jadi nanti tidak bisa menetas walaupun ditetaskan bos. Jadi percuma gitu. Kalau kita sistemnya jual telur ya oke, tapi kalau kita sistemnya mau menghasilkan DOD atau tetasan, ya itu kurang oke bos. Maka dari itu kalau metode pakan ini, pemberian sentrat 144 ini itu harus saya rekomendkan menggunakan daun mengkudu. Harus diimbangi dengan menggunakan daun mengkudu. Tidak usah banyak bos, daun mengkudunya tidak usah banyak, cukup 6-10% saja dari pakan, dari takaran pakan ini bos. Berikan 10% saja sudah cukup bos. Jadi seperti itu bosku. Untuk pemberiannya tiga bahan pakan ini dicampurkan rata semua, dan daun mengkudunya juga dicacah halus supaya bisa tercampur rata, dicacah lebih halus lagi daun mengkudunya biar bisa tercampur rata dan dicerna oleh keseluruhan induk-indukan kita bos. Nah setelah itu juga bisa ditambahkan sedikit air agar pakan ini agak basah. Jadi seperti itu bosku. Jadi bosku, kalau masih penasaran dengan metode ini benar atau tidak bosku, silakan coba dulu, karena kalau tanpa mencoba kita tidak akan pernah tahu hasilnya bos. Jadi kalau kita sudah dapat materi, kuncinya itu harus praktek, harus dipraktekkan. Tanpa praktek kita nggak pernah tahu hasilnya. Jadi seperti itu bos. Kalian coba dulu praktekkan metode ini, pemberian pakan yang sudah saya jelaskan ini, praktekkan selama 1 bulan. Nanti lihat perkembangan dari indukan kalian bos. Lihat perkembangan produksinya sebulan ke depan dengan memberikan pola pakan seperti ini bos. Nanti lihat sendiri hasilnya itu seperti apa. Karena kalau pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman ternak juga, itu sudah banyak yang membuktikan bos. Sudah banyak yang membuktikan dengan pola pakan seperti ini bisa meningkatkan produksi telur entoknya, bisa meningkat hingga 20%, dan juga bisa mempercepat telurnya, bisa mempercepat indukan bertelur kembali setelah menetaskan dan anaknya kita pisahkan. Karena ini biasanya dalam para peternak entok itu pasti mengalami yang namanya indukan kita sudah menetaskan, terus anaknya kita pisahkan, harusnya kan itu kan bisa lebih cepat bertelur kembali karena tidak mengembang anaknya dan sudah dibuahi jantan. Sudah tidak ngembang anak, sudah dibuahi jantan juga. Harusnya itu kan bisa cepat bertelur kembali. Tapi kalau sifat entok, kalau kita penerapan pakannya itu asal-asalan untuk indukan, itu sangat lama sekali bos. Itu pengalaman pribadi bos, dan saya yakin para peternak entok juga pasti punya pengalaman yang sama, yaitu entoknya lama sekali bertelur kembali setelah menetaskan dan anaknya sudah dipisahkan juga. Saya juga pernah mengalami sampai 1 bulan atau 1,5 bulan itu belum juga kunjung telur bos, belum juga kunjung bertelur kembali. Dan itu penyebabnya karena pola pakan saya yang kurang tepat, karena dulu saya menggunakan ampas tahu bos. Dan itu saran saya, kalau kalian di tempat kalian banyak ampas tahu, itu
tidak usah digunakan bos untuk indukan bos, karena itu bisa memperburuk produksi telur indukan kita bos. Saya sudah pengalaman sendiri itu bos. Tapi setelah pemberian pakan ini saya terapkan, itu sudah banyak perubahan bos. Jadi seperti itu bos. Oke bos, ini dulu saja yang saya share. Silakan bosku untuk dicoba, jangan, tidak usah ragu atau tidak usah dicoba dulu saja. Semoga ini berhasil dan semoga ini bermanfaat ya bos. Jangan lupa untuk dibagikan videonya ke sosial media Anda agar kita bisa lebih banyak berbagi kepada saudara-saudara kita bos. Oke, sampai jumpa kembali. Salam dari saya, salam damai, salam seduluran, salam sejahtera buat bos-bosku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.